Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya juga mengucap syukur. Saya akan melanjutkan untuk berbagi dari firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-6. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, agar kami juga senantiasa diingatkan untuk hidup di dalam anugerah-Mu, hidup di dalam kehidupan baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Ampuni untuk segala dosa kami, Engkau tolong di setiap pergumulan kami, Engkau tolong di setiap permasalahan yang kami hadapi. Biarlah Engkau Bapa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, itu semua Tuhan pakai untuk membuat kami semakin dewasa di dalam iman dan perbuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan berkat surgawi-Mu di dalam kami juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Wahyu pasal yang ke-6, saudara, saya akan melanjutkan. Mungkin ada orang yang dalam hati berkata, tidak berguna membaca kitab Wahyu, ya. Malah jadi bingung, malah jadi kacau, jadi sesat, atau yang sejenisnya, ya. Ada orang yang menghindari kitab Wahyu, ada orang yang berkata-kata negatif tentang kitab Wahyu, ya. Kalau itu Anda, berapa lama Anda sudah jadi Kristen, saudara, sehingga Anda masih sempat-sempatnya berpikiran demikian, ya, masih bisa-bisanya berpikiran demikian. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada Timotius berbunyi demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab ini, kembali dari Kejadian sampai Wahyu, inilah ilham Allah yang lengkap, yang sudah dituliskan, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan yang Allah sendiri, Tuhan sendiri perintahkan kepada kita, umatnya, kepada kita, jemaatnya. Selain itu, saya akan bacakan satu bagian ayat lagi dari 2 Petrus yang ketiga, ayat terakhir, saudara, ya. Ayat 18 berbunyi demikian. Di penutupan suratnya Petrus berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika saya dan saudara, semua manusia yang bersedia membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, tujuannya adalah agar bertemu dan mengenal Yesus. Tentunya banyak hal yang lain yang kita bisa baca dan pelajari, tetapi intinya agar kita bisa bertemu dan mengenal Yesus. Dan terutama bagi saya dan saudara yang sudah jadi Kristen, ya, dengan membaca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita lebih mengenali Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terutama di dalam kitab Wahyu ini adalah kitab yang berisi penyataan tentang Yesus Kristus. Kitab yang
secara khusus diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya. Secara khusus diberikan Tuhan kepada jemaatnya, kepada saya dan kepada saudara sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Kalau Anda mengabaikan, Anda berpikiran negatif tentang kitab Wahyu, saya kira Anda perlu membereskan diri dengan Tuhan. Anda perlu membereskan diri dengan Tuhan. Itu adalah masalah yang cukup serius di dalam keimanan Kristen Anda. Tidak akan berkepanjangan, saya akan langsung membaca dari pasal yang ke-6 mulai dengan ayat pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari, pergilah." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Setelah masa gereja selesai, saudara, masa gereja terdapat di Wahyu pasal kedua dan ketiga. Dan kalau Anda membaca Wahyu pasal keempat dan kelima, gereja Tuhan sudah berada di sorga, sudah dibawa ke sorga. Setelah masa gereja selesai dan gereja Tuhan telah di sorga, dibukalah gulungan kitab dan meterai-meterainya oleh yang layak membuka, yaitu anak domba yang telah tersembelih. Anda bisa mendapatkan informasi tentang gulungan kitab tersebut di pasal yang kelima. Meterai pertama dibuka oleh anak domba, saudara, yang menandai awal dari masa 7 tahun tribulasi. Masa 7 tahun tribulasi ini diawali dengan munculnya Mesias palsu. Dengan munculnya Mesias palsu, Antikristus, yaitu dia yang menunggang kuda putih yang diberi mahkota, tapi mahkotanya hanya bertahan sementara, mahkota yang terbuat dari anyaman tumbuh-tumbuhan. Dia akan keluar sebagai pemenang tanpa menumpahkan darah. Dia membawa panah tetapi tidak membawa anak panah. Dia akan keluar sebagai pemenang dengan tidak menumpahkan darah, yang menjanjikan kedamaian atas seluruh bumi. Dialah Mesias palsu, dialah pemimpin yang sanggup menipu manusia yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal firman Allah. Pemimpin palsu ini, Antikristus palsu ini, Mesias palsu ini menjanjikan kedamaian bagi dunia. Di dalam Matius 24 ayat yang ketiga dan 4 dan kelima saya akan membaca, saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata murid-murid kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Masa 7 tahun tribulasi diawali dengan munculnya Mesias palsu yang mengendarai kuda putih.
Mesias yang asli akan datang dengan kuda putih juga, saudara. Di pasal 19, mulai dengan ayat 11. Dan Mesias yang palsu di Wahyu pasal 6 ayat kedua ini juga mengendarai kuda yang berwarna sama putih, yang artinya palsu. Karena pemerintahannya hanya sebentar. Pemerintahannya untuk menjanjikan kedamaian hanya sebentar, karena setelah itu akan segera berubah warna, berubah karakter. Pasal ketiga dan keempat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari, pergilah." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang dulunya ditawarkan, dijanjikan oleh penunggang kuda putih, diambil, dirubah dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi di waktu yang singkat terjadi perubahan yang drastis. Dari damai, lalu timbullah kekacauan, timbullah perang. Kuda merah adalah simbol daripada penumpahan darah, peperangan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Matius 24 ayat 6 melanjutkan percakapan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu semua harus terjadi, saudara, akan memuncak. Diawali dari damai yang sementara, yang diidam-idamkan oleh manusia, termasuk orang Kristen yang tidak mengenal firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengajar kita menjelang hari akhir, saudara, menjelang hari akhir, dunia ini tidak menuju kepada kebaikan, tidak tambah baik, tetapi tambah buruk. Kita diminta untuk berdoa bagi kedamaian Yerusalem, kedamaian dunia. Tetapi semuanya ini sebelum digenapi, saudara, damai itu tidak akan atau belum akan terjadi. Damai yang sejati akan terjadi ketika pemimpin penunggang kuda putih yang sejati, yaitu Mesias yang asli, Yesus Kristus, telah memerintah nanti. Di Wahyu pasal yang ke-20, barulah bumi ini, barulah manusia ini akan mengalami kedamaian yang sejati dan kemakmuran. Pasal yang kelima dari Wahyu ke-6, demikian bunyinya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, saudara, ada 7 meterai, ini baru sampai yang ketiga. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, pergilah, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar sepucuk
mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur." Di sini adalah gambar tentang terjadinya kelaparan. Akibat dari peperangan salah satunya adalah kelaparan, saudara. Kelaparan terjadi akibat dari peperangan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Di dalam masa-masa kesusahan, kelaparan tersebut masih ada orang yang memiliki uang untuk bisa menikmati minyak dan anggur. Sedinar adalah gambaran daripada upah pekerja biasa sehari yang hanya cukup untuk membeli gandum secupak untuk makan dirinya sendiri, bukan keluarganya. Demikian juga harga 3 cupak jelai, yaitu makanan yang biasa diberikan kepada binatang, harganya sedinar. Tentunya nutrisinya bukan nutrisi yang ditentukan untuk tubuh manusia, tetapi karena masa kesusahan, dengan sedinar bisa membeli 3 cupak jelai. Matius 24 pasal 7 berbunyi demikian, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan." Kelaparan akan muncul akibat daripada peperangan. Meterai keempat di ayat yang ke-7. "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, 'Mari, pergilah.' Dan Yohanes melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, pucat, saudara, pale, klorok, seperti warna kloroks. Dan orang yang menungganginya bernama Maut." Jadi penunggang kuda yang berwarna hijau kuning, pucat, itu namanya Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya, diikuti oleh kerajaan maut. Luar biasa. Dia tidak sendirian, saudara. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Kembali, masa 7 tahun tribulasi ini, saudara, adalah masa di mana Allah memurkai dunia. Masa 7 tahun tribulasi yang diawali dengan munculnya kuda putih yang hanya memberikan kedamaian sejenak. Ini semua adalah pekerjaan iblis sebagai murka Allah yang ditimpakan kepada bumi. Dan 1/4, berapa banyak tadi, saudara? 1/4 dari bumi akan dibunuh oleh si maut dan kerajaan maut ini. Ya. Kalau di dalam kota Anda ada 100 orang, 1/4 berapa, saudara, yang akan dibunuh? 25 orang akan dibunuh. Kalau di dunia ini misalkan ada berapa? 8 billion, 2 billion akan dibunuh oleh si maut dan para pengikutnya ini. Banyak sekali. Akan dibunuh dengan pedang, disembelih, dipenggal, dengan kelaparan. Kelaparan akan membuat manusia akhirnya mati, dengan sampar, dengan penyakit, dan dengan binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas ini bukan berarti hanya seperti buaya, singa, atau harimau, saudara, tetapi binatang-binatang yang berkeliaran
dengan liar di luar sana. Dan salah satu binatang-binatang yang di dalam sejarah dunia telah sempat membunuh manusia dengan jumlah begitu banyak. Apa itu, saudara? Binatangnya kecil. Ya. Binatangnya kecil tapi ampuh dengan menyebarkan penyakit, yaitu tikus. Tikus merajalela kemungkinan, saudara. Ya. Sebab di Matius pasal 24-21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, di dalam masa 7 tahun tribulasi ini intensitasnya akan memuncak, ya. Dari damai, parah, tambah parah, tambah parah, tambah parah. Ya. Keparahannya belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Belum pernah. Dan ini adalah akhir daripada keparahan yang paling parah sebelum nanti diakhiri oleh kedatangan Mesias asli Yesus Kristus di Wahyu pasal yang ke-19. Di ayat yang kelima, meterai yang kelima, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku Yohanes melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Jadi ketika meterai kelima dibuka, Yohanes melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Di masa tribulasi itu, saudara, akan terjadi pertobatan besar. Di masa tribulasi itu akan terjadi pertobatan besar. Mungkin Anda bertanya, dari mana? Kok bisa di masa kesusahan itu terjadi pertobatan besar? Salah satunya, saudara, orang-orang Kristen sejak saat ini dan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka telah membuat dokumentasi apa yang akan terjadi kemudian, yaitu tentang peristiwa pengangkatan jemaat Tuhan yang banyak diignore, ya, yang banyak diabaikan oleh orang Kristen. Ya. Sebagian orang Kristen sudah mempersiapkan itu karena tahu tidak semua keluarganya, tidak semua temannya, tidak semua manusia mau percaya sebelum peristiwa ini terjadi. Dan ketika peristiwa pengangkatan terjadi, sebagian daripada mereka yang ingat dan menemukan materi-materi tersebut yang berupa buku, tulisan, atau video, film, dan sebagainya, akan sadar dan bertobat. Dan merekalah diantaranya sebagian daripada jiwa-jiwa yang ada, saudara, di bawah mezbah itu adalah mereka yang mati dibunuh, mati disembelih, mati dipenggal karena bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak mau menyangkali imannya. Banyak manusia akan bertobat di saat itu, tetapi harganya mahal, saudara. Harganya adalah jiwanya akan disiksa, akan dibunuh dengan kejam, dengan keji. Ya. Ambil contoh, kalau Anda saat ini bukan orang percaya, atau jadi Kristen-Kristenan, ketika jemaat Tuhan diangkat ke sorga malam nanti, boom, hilang kan? Anda sadar, ternyata benar. Ternyata benar apa yang sudah dikatakan orang-orang tersebut. Anda benar-benar sadar dan bertobat. Anda benar-benar jadi Kristen yang hidup mengenakan pakaian putih, pakaian kekudusan yang Tuhan berikan di dalam Yesus.
Harganya bagi Anda adalah Anda akan ditemukan oleh mereka yang memusuhi Kristus. Anda akan dipaksa untuk memungkiri iman Anda, tetapi Anda tahu karena itu adalah kebenaran. Anda tidak akan memungkiri iman Anda kepada Yesus Kristus. Anda pilih mati, dan Anda akan mati disiksa, akan mati disembelih saat itu, saudara. Ya. Oleh karena itu, kenapa tidak sekarang Anda sebagai orang Kristen benar-benar serius terhadap kekristenan sesuai dengan Kristus, sesuai dengan firman Tuhan, ya. Hidup dengan mengenakan kebenaran dan kekudusan yang Allah sudah berikan di dalam Kristus Yesus, ya. Dosa Anda sudah dihapus bersih, saudara. Dan Alkitab juga mengajar kepada kita agar kita hidup menantikan kedatangan Tuhan di dalam kekudusan. Di sisi lain, selain dari materi-materi yang sudah mereka dengar, tertinggal tadi ada manusia yang sadar dan bertobat, akan muncul sebanyak 144.000 penginjil dari orang-orang Yahudi yang akan memberitakan Yesus. Tuhan sendiri telah menyediakan penginjil-penginjil yang akan memberitakan Yesus. Di dalam Wahyu pasal ke-7 ayat yang keempat, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi akan ada 144.000 penginjil dari bangsa Israel. Selain itu masih ditambah ada dua saksi yang akan muncul, yang akan bernubuat selama 3,5 tahun. Anda bisa baca di pasal yang ke-11. Dan masih ada lagi, saudara, malaikat yang akan memberitakan Injil dengan terbang. Di dalam pasal 14 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas seluruh bumi, dan kepada semua manusia, semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Itu sudah dikatakan Tuhan. Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia. Semua manusia akan mendengar. Oleh karena itu, akan terdapat banyak manusia yang mati karena percaya kepada Yesus, karena bertobat kepada Yesus, saudara. Banyak sekali, ya. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat ke-9, di situ dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya, oleh Yohanes, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih. Mereka diberi jubah putih. Kalau Anda perhatikan tadi sebelumnya. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Daun palem adalah simbol daripada kemenangan, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami, yang duduk di atas tahta, dan bagi anak-anak domba. Mereka ini bukan jemaat gereja Tuhan, saudara, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus di masa tribulasi tersebut. Karena kembali gereja Tuhan sudah dibawa ke surga.
Di pasal 7 ayat 13, dan seorang dari tua-tua itu berkata kepada Yohanes, ya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kata Yohanes kepada salah satu tua-tua yang bertanya itu, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu tua-tua itu berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, ya. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari the great tribulation, dari tribulasi dahsyat. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi kembali saudara, selain ada orang yang akhirnya bertobat dan percaya kepada Yesus saat itu setelah ditinggalkan oleh kekasihnya, keluarganya, saudaranya, temannya, dan setelah mendengar berita yang dulunya dia tidak percayai, jadi percaya, bertobat, percaya kepada Yesus, ya. Ada juga yang percaya karena pemberitaan dari yang banyak sekali tadi saudara, ya. 144.000 penginjil Yahudi, kemudian dari 2 saksi yang kemungkinan adalah Enoch dan Elia, yang di dalam Kejadian pasal yang kelima dan 2 Raja-Raja, mereka diangkat ke surga, mereka tidak mengalami kematian. Ya, mungkin kedua saksi itu adalah Enoch dan Elia yang akan dibawa kembali ke dunia untuk bernubuat, ya, untuk memberitakan Injil. Demikian juga akan ditutup oleh malaikat yang terbang di angkasa memberitakan Injil. Dan kemungkinan intensitas pertobatan saat itu jauh melebihi daripada pertobatan manusia saat ini. Justru anehnya saudara, di masa-masa kesusahan itu iman bertumbuh. Imannya berapi-api. Tetapi di masa kesusahan itu reda, dan di masa kenyamanan bertambah, iman kita, saudara, tambah lemah, ya, tidak berapi-api. Apakah Anda mengalami demikian? Waktu Anda susah, ya, waktu Anda masih belum memiliki ini, masih belum memiliki itu, ya. Anda itu rajin sekali membaca Alkitab, Anda itu rajin sekali berdoa, Anda rajin sekali ke gereja, Anda rajin sekali melayani Tuhan, ya. Tetapi setelah Anda diberkati Tuhan, diberi Tuhan oleh ini, itu, dan sebagainya, justru hal-hal yang dulunya Anda telah lakukan tidak bertumbuh, malah jadi berkurang. Itu adalah teguran yang Tuhan berikan kepada jemaat pertama di pasal yang kedua, yaitu jemaat Efesus, agar mereka kembali kepada kasih yang semula. Seharusnya semakin Anda diberkati sebagai orang Kristen, Anda akan semakin bertumbuh dari apa yang dulunya Anda telah alami, Anda telah lakukan sebagai orang Kristen di dalam Tuhan. Ya, justru tidak tambah diberkati, tambah kendor. Api Anda tambah padam untuk melayani Tuhan. Kebalik, saudara, kebalik. Sampai di mana tadi? Sampai di Meterai ke-6 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan
Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, saudara. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta. Kitab Wahyu ini adalah kitab tentang tahta. Kalau Anda teliti, kata tahta di dalam kitab Wahyu ini lebih dari 40 jumlahnya, saudara. Kitab Wahyu ini adalah kitab kemenangan yang sebenarnya sudah dianugerahkan Allah melalui anak domba kepada manusia yang mau percaya. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Jadi kembali masa tribulasi itu adalah masa di mana murka anak domba dicurahkan atas dunia yang sudah dipenuhi oleh dosa. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Tidak ada yang dapat bertahan, saudara. Ya, kalau mau bertobat sebetulnya saat inilah, di masa anugerah ini, kita diberi kesempatan untuk bertobat tanpa harus disembelih, tanpa harus disiksa, tanpa harus dibunuh di dalam kekejian. Dan yang luar biasa kalau Anda bacaan, mereka tahu, saudara. Akhirnya mereka tahu, mereka berkata jikalau yang mereka alami itu adalah murka Allah. Tetapi karena gelapnya hati manusia, mereka sudah bukannya lupa, bukannya tidak tahu, mereka sudah tidak bisa lagi bertobat. Mereka sudah tidak bisa lagi bertobat. Sedangkan di saat itu juga banyak terjadi pertobatan. Tetapi bagi mereka ini, setelah mereka juga pada akhirnya sadar mereka ditimpa murka Allah, mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat, saudara. Karena kembali, ya, karena hati mereka sudah diset habis menolak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang Kristen, ya, marilah kita hidup dengan kerinduan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Hidup berapi-api bagi Tuhan. Hidup dengan mengenakan baju putih, baju kekudusan. Simbol jikalau saya dan saudara adalah manusia yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Kita tidak hidup lagi sebagai hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Sehingga kembali, mereka yang ditimpa murka di masa 7 tahun tribulasi itu adalah mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka yang menolak Tuhan, atau mereka yang hanya jadi Kristen KTP. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat ke-19, janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan Anda anggap rendah, saudara, nubuat-nubuat firman Tuhan ini akan digenapi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Anda diperintahkan untuk menguji kebenarannya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sebagai orang Kristen, jauhkanlah diri
diri saya, diri Anda, dari segala jenis. Segala jenis adalah segala jenis, saudara, kejahatan di mata Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab, firman Tuhan, sudah mempersiapkan saya dan saudara yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus agar apa, saudara? Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Anda buka, Anda baca, ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tentunya bukan sempurna, tidak berdosa lagi, kita masih bisa berdosa, saudara. Tetapi sempurna, hati kita set untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hati kita set, ya, untuk mau mentaati firman Tuhan. Hati kita set kalau kita tahu kita bersalah, kita terpleset, ya kita segera bertobat. Tuhan Yesus memberkati.